Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran informatika kelas 10. Saya harap kalian di rumah baik-baik saja, sehat walafiat. Meskipun kita tidak pernah jarang bertemu di sekolah, maka kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan melalui daring. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas materi tentang flowchart seperti apa yang sudah saya paparkan di daring minggu kemarin. Kalian sudah saya suruh untuk mencari tentang beberapa hal tentang flowchart. Jadi untuk kali ini akan saya jelaskan secara detail flowchart itu seperti apa. Oke. Materi dasar flowchart yang akan kalian terima untuk kali ini yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian flowchart, jenis-jenis flowchart, fungsi flowchart, dan contoh dari flowchart. Saya harap kalau sudah mempelajari ini, kalian nanti bisa membuat sebuah flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Untuk pengertian flowchart sendiri, flowchart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow. Jadi flowchart itu pada dasarnya adalah sebuah kata dari bahasa Inggris yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia flow itu adalah alir, chart itu adalah bagan. Jadi bagan alir atau flowchart. Itu di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Jadi flowchart itu kalau dilihat dari pengertian ini, pada dasarnya kalau yang dimaksud dengan alat bantu komunikasi itu jadi gini. Jadi misalkan kalian nanti kita flowchart ini bisa digunakan macam-macam, bisa digunakan sebagai di pemrograman, terus di planning untuk membuat sebuah bangunan, untuk planning semacam-macam untuk flowchart itu. Tapi yang akan kita pelajari nanti yaitu khusus untuk flowchart di pembuatan sebuah program komputer. Nah, jadi yang dimaksud dengan untuk alat bantu komunikasi itu jadi gini, kalau kalian misalkan suatu saat menjadi seorang programmer, kalian sebagai seorang programmer, kalian akan menawarkan sebuah program ke perusahaan atau ke klien kalian. Maka kalian nanti akan memaparkan atau mempresentasikan bagaimana sih program kalian itu bisa bekerja, bagaimana sih cara kerja program kalian. Maka kalian harus memaparkan atau mempresentasikan ke klien atau ke perusahaan yang akan membeli program kalian. Itu bentuknya presentasinya bentuknya flowchart. Jadi program saya nanti berjalannya seperti ini, seperti ini, seperti itu nanti bentuknya seperti bentuknya itu kita buat flowchart supaya kita bisa mengkomunikasikan program kita ke klien ataupun ke perusahaan yang akan membeli program kita. Itu yang dimaksud dengan alat bantu komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan klien atau pembeli dari program kita, menjelaskan, mengkomunikasikan seperti ini loh program yang akan kita buat, seperti itu. Dan untuk dokumentasi itu jadi misalkan gini, kalau sudah program sudah dibeli oleh seseorang misalkan, terus jelas orangnya kan nanti dapat program, terus dapat source code atau program sumber yang kalian berikan, terus plus ada flowchart itu nanti. Nah, suatu saat jika perusahaan itu atau di dalam perusahaan itu ada seorang IT atau programmer, kalau ada kerusakan program yang kalian buat tadi, mereka sudah bisa menganalisa sendiri dari dokumentasi flowchart yang kalian berikan tadi. Seperti itu. Jadi tidak langsung kalau ada kesalahan sedikit-sedikit langsung ke kalian enggak. Jadi misalnya di perusahaan itu ada seorang IT yang setelah sebuah perusahaan yang sudah membeli program ke kalian, terus dia di situ ada pegawai IT atau karyawan yang ngerti IT. Jadi kalau ada kesalahan sedikit-sedikit tentang program kalian yang kalian beli tadi, ada kerusakan sedikit, maka bisa dibetulkan dengan melihat flowchart yang sudah kalian berikan tadi. Jadi tidak langsung kalau ada kesalahan sedikit langsung kalian tidak seperti itu. Itu maksudnya untuk dokumentasi. Oke, lanjut lagi.
Jenis-jenis flowchart ada macam-macam. Nah, jadi flowchart tadi digunakan sebagai macam-macam untuk digunakan sebagai nggak hanya dalam pemrograman, maka jenisnya juga ada banyak. Jadi ada sistem flowchart, dokumen flowchart, skematik flowchart, program flowchart, dan proses flowchart. Kita nanti akan belajar di program flowchartnya, jadi membuat flowchart tentang pemrograman komputer. Tapi kita nanti juga belajar tentang proses flowchart. Jadi untuk pengenalan flowchart ini, sebelum kalian nanti menggunakan flowchart ini untuk membuat sebuah program komputer, maka kalian harus belajar dulu tentang proses flowchart. Nanti saya jelaskan untuk di slide berikutnya. Jadi nanti kita pelajari, nanti ada dua, proses flowchart sama program flowchart. Nah, jadi untuk bagian alih program flowchart merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses sebuah program. Seperti saya jelaskan tadi, jadi program flowchart itu untuk pemrograman komputer itu digunakan untuk merinci langkah-langkah dari proses pemrograman. Jadi kalian bisa memperlihatkan bagaimana sih program kalian itu bekerja gitu. Lanjut. Untuk simbol-simbol flowchart, jadi flowchart itu adalah sebuah bagan. Jadi simbol-simbol itu ada beberapa simbol di sini. Ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 14 simbol. Jadi simbol yang pertama ada ini. Simbol yang pertama ini, nah ini adalah terminal atau start. Untuk start sama N, atau untuk start mulai sama N untuk berhenti. Jadi semua program itu ada start sama N-nya, ada mulai dan berhentinya. Itu nanti dimulai dengan sebentar. Sebentar, saya ulangi lagi. Ada kesalahan ketuk tadi, sebentar, sabar. Ini. Jadi terminal atau start N. Dan selanjutnya yang kedua ini adalah simbol input atau output. Jadi simbol input, output. Jadi inputnya atau masukannya, output itu hasilnya. Jadi inputnya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Atau kalau dalam bahasa pemrograman itu ada read to write. Kalau ini start N, kalau bahasa pemrograman itu ada read sama write. Dan yang ketiga proses. Jadi proses atau statement itu bentuknya nanti simbolnya seperti ini. Dan yang keempat ada decision, yes no. Decision ini logika. Jadi misalkan gini logika. 1 sama dengan 1 itu adalah logika. 1 tidak sama dengan 2 itu adalah logika. Apakah gula itu manis? Itu ada logika. Jawabannya iya sama tidak. Apakah gula itu manis? Jawabannya iya. Misalkan kalian membeli teh di sebuah warung, terus ada yang temanmu tanya, apakah tehnya manis? Nah, itu adalah pertanyaan logika. Jawabannya ada 2, iya sama tidak. Apakah tehnya manis? Iya. Apakah tehnya manis? Tidak. Itu juga termasuk logika atau decision. Bisa jawabannya yes dan no ini. Dan yang kelima, dan yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Dan kelima ada display. Nah, display nanti kalau ada butuh display simbolnya seperti ini. Dan alur proses. Nah, terus yang bulat ini adalah titik sambungan pada halaman yang sama. Jadi misalkan ada, nanti saya jelaskan untuk titik sambungan ini. Dan yang selanjutnya titik konektor yang berada pada halaman lain. Jadi ini titik sambungan halaman yang sama, ini titik konektor yang berada pada halaman lain. Jadi misalkan kalian membuat sebuah flowchart dengan halaman yang berbeda, jadi kalau masih nyambung halaman satu dengan yang lain, butuh simbol ini untuk sebagai penyambung atau titik konektor yang berada pada halaman lain. Call memanggil subprogram, ini nanti hubungannya dengan pemrograman. Nanti saya jelaskan waktu kalian buat sebuah program. Dan ini dokumen,
yang terakhir storage data, yang nomor 11, ini jumlahnya 12 ini ya, storage data itu adalah penyimpanan data. Jadi misalkan outputnya nanti disimpan di hard disk. Nah, hard disk itu nanti simbolnya seperti ini, storage data. Dan yang terakhir preparation atau pemberian nilai awal suatu variabel. Nah, nanti kamu baca-baca saja dulu, kamu pahami. Untuk awal ini nanti hanya beberapa simbol yang akan kalian gunakan, yaitu yang pertama adalah simbol terminal atau start end, terus input output, proses, sama decision. Ini yang sama alur yang ini. Nah, alur yang bawah sini. Ini yang digunakan. Jadi hanya start end, input output, proses, decision, sama alur. Hanya ini yang digunakan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh flowchart dari pembuatan. Nah, jadi tadi ada dua jenis flowchart yang akan kita pelajari. Ada flowchart pemrograman sama flowchart proses. Nah, sebelum kalian belajar tentang flowchart pemrograman, maka kalian harus memahami dulu atau belajar dulu flowchart proses. Nah, karena ini lebih mudah difahami. Kalau sudah paham flowchart proses, nanti untuk melangkah ke flowchart pemrograman nanti lebih mudah. Nah, untuk flowchart proses sendiri, ini saya kasih contoh flowchart untuk membuat flowchart proses pembuatan nasi goreng. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering buat nasi goreng. Jadi di kehidupan sehari-hari itu banyak permasalahan yang bisa kita pecahkan dengan flowchart. Misalnya membuat nasi goreng itu sebuah permasalahan, misalkan bagaimanakah cara membuat nasi goreng yang enak, itu kita buatkan flowchartnya. Bagaimana cara membuat kopi, bagaimana cara membuat teh, itu juga bisa kita buatkan flowchartnya. Bagaimana memasak mie instan, bagaimana cara membuat brownies coklat, itu semuanya bisa kita buatkan flowchartnya. Nah, ini ada flowchart yang agak simpel, jadi proses pembuatan nasi goreng. Nah, jadi yang pertama kamu lihat dulu, ini ada mulai sama selesai. Ini tadi yang start sama end tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini enggak bulat, ini sebenarnya ini kotak, terus ada seperti yang tadi ya simbolnya. Kalau ini salah, ini tidak bundar seperti ini. Nanti bisa kalian betulkan kalau start sama end tadi bentuknya seperti yang dicontoh tadi ya. Nah, terus yang selanjutnya jadi yang pertama mulai. Setelah mulai, masukkan siapkan nasi, bumbu, minyak, wajan, piring. Nah, ini simbolnya adalah simbol input. Jadi ini input atau output, simbolnya nanti seperti ini. Jadi nasi, bumbu, minyak, wajan ini termasuk input. Jadi inputnya. Selanjutnya panaskan minyak di wajan. Panaskan minyak di wajan ini adalah sebuah proses, maka simbolnya seperti ini, kotak seperti ini. Panaskan minyak di wajan, setelah itu tuang bumbu di wajan, setelah itu tuang nasi di wajan, setelah itu aduk hingga merata, dan selanjutnya apakah sudah matang. Nah, untuk apakah sudah matang ini adalah decision tadi, yaitu logika. Jawabannya ya sama tidak. Apakah sudah matang? Kalau jawabannya tidak, maka kalian harus programnya ini ke atas lagi sini. Jadi ada panah ke atas. Jadi aduk lagi hingga merata. Maksudnya gitu. Jadi apakah sudah matang? Kalau jawabannya tidak, dia harus ke atas gini. Nah, aduk hingga merata lagi, ke bawah lagi. Ada pertanyaan, apakah sudah matang? Oh tidak, belum matang. Ke atas lagi. Jadi programnya harus muter gini nanti. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau ada pertanyaan lagi, apakah sudah matang? Jawabannya iya, baru dia tidak muter ke atas tapi langsung ke bawah. Sajikan di piring, prosesnya, terus outputnya nasi goreng, dan terakhir adalah selesai. Seperti itu. Itu adalah flowchart pembuatan nasi goreng. Begitu pula dengan sebuah program nanti juga seperti ini. Ini sampai di sini.
Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar di YouTube, nanti akan saya jawab melalui video YouTube yang lain dan akan saya kasihkan linknya nanti di websitenya e-learning sman1pacet.sch.id. Untuk tugasnya, jadi tugas kalian buatlah sebuah flowchart untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Entah itu kalian buat flowchart tentang bagaimana flowchartnya memasak sate atau cara membuat bakso, wis macam-macam terserah kalian. Atau buat yang simpel-simpel aja, jangan terlalu ribet. Jadi misalkan cara membuat mudah ya, memasak mie instan gitu, atau cara memasak air, bisa memasak air gitu, lebih simpel itu. Kalau bagaimana cara memasak air putih gitu, itu malah lebih simpel. Kalau sudah mendidih ya, kalau belum mendidih dipanaskan lagi seperti itu. Kalau sudah buat, kalian buat di buku tulis, kalian gambar. Jangan lupa gambarnya dikasih nama sama kelas. Setelah itu difoto. Setelah difoto nanti disimpan saja, fotonya disimpan saja. Suatu saat saya minta, jangan dikirim dulu. Kalau saya minta berarti harus dikirim. Kamu tulis ini adalah tugas 1. Jadi tugas 1. Jadi nanti suatu saat saya minta tugas 1-nya dikumpulkan. Nah, pengumpulannya seperti apa nanti saya kasih pengumuman untuk selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di YouTube. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.